Memang takdir saya begini mas, ya. Jadi untuk semangat saya, kalau saya dihina orang, dicaci orang, saya merendah diri, ya nggak kemungkinan akan terjadi jadi patah semangat untuk di hidup saya. Apapun kondisi kita, ya yakin aja kalau kita mampu, kalau kita mau berusaha keras, siapapun orangnya, dia pasti bisa. Apa bilang begitu? Pria bernama Muhammad Muji itu merupakan salah satu dari kaum minoritas yang memiliki kekurangan, tidak bisa melihat atau tunanetra. Ia bersama beberapa rekan tunanetra yang ada di Jakarta harus bertarung di antara kaum marginal yang lebih sempurna dan mudah menguasai ibu kota. Namun semangat hidup mandiri terus dipegang, bahkan selalu ia tukarkan pada keluarga dan orang-orang tercintanya. Muslimin, salah satu putra tercintanya, begitu memegang ajaran ayahnya yang hidup dengan kekurangan. Hidup menjadi seorang tunanetra tak pernah diinginkan oleh Muji, namun ia tidak pernah menyerah pada takdir. Setiap harinya Muhammad Muji selalu melangkahkan kaki menyisir kompleks sambil membawa beberapa bungkus kerupuk yang akan dijualnya. Jika tidak ada yang membeli, pria yang akrab disapa Pak Plontang itu hanya bisa menancapkan kerupuk dagangannya di sebuah lapak kecil di pinggir jalan. 17 tahun sudah Muji harus menikmati sengatan matahari ibu kota. Lika-liku kehidupan masa kecil pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah itu dihabiskan dengan membantu orang tua bertani di kampung halaman. Hingga akhirnya ia mendapat kesempatan menimba ilmu khusus penyandang tunanetra. Saya ngelanjutin yang namanya sekolah Masas ya. Masas itu tahu sekolah khusus pijet. Nah, itu saya pindah di Pemalang. Di Pemalang, disitulah ditambahin ilmu yang namanya pelajarannya itu ada anatomi, patologi, fisiologi, dan lain-lainnya gitu. Alhamdulillah kita bisa nguasain lah ya gitu untuk tambahan ilmu. Berbekal keterampilannya itu, Muji memberanikan diri untuk merantau, sampai akhirnya bertemu dengan istrinya bernama Nur Cahyati yang juga menyandang tunanetra. Demi menghidupi keluarganya, Muji menjalani profesinya sebagai penjual kerupuk. Selama berdagang, tak jarang Muji harus mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Mulai dari terjebur ke sungai, bahkan sampai tertabrak sepeda motor. Ya, namanya orang tunanetra pun pasti ada yang suka dukanya di jalan, Mas. Kadang-kadang kita disenggol motor, kadang-kadang kita nabrak mobil berhenti. Ya, kadang-kadang pun kalau nggak apal jalan bisa nyebur kali, gitu. Perlakuan tidak menyenangkan pun kerap diterima dari pembeli kerupuk yang tega membayar kerupuk kurang dari harga yang ditawarkan Muji. Kerupuk berapa, Bang? Kerupuk 10.000, Bang. 10.000. Saya pasrahin aja sama kuasa, Mas. Banyak. Itu banyak sekali ternyata. Tapi alhamdulillah ya kita kalau orang pasrah dengan lillahi ta'ala, insya Allah kan gantinya itu orang lain yang gantikan gitu aja. Selain berdagang kerupuk, keterampilan memijat yang dimiliki Muji ternyata terus dipraktekkan dengan melayani panggilan pijat. Sang istri yang juga memiliki keterampilan serupa ikut membantu meringankan beban suami dengan melayani pelanggan pijat. Saya sebagai istri membantu suami cari nafkah sama-sama. Itu cari makan sesuap nasi buat anak-anak. Muji dan istrinya sadar jika apa yang dilakukan masihlah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun berkat kesabarannya, Muji dan istri dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Meski tak mudah, tetapi ia memasrahkan diri pada Tuhan agar terus diberi kelancaran demi cita-citanya membuat anaknya menjadi anak yang mandiri. Alhamdulillah sih saya tetap bisanya hanya berdoa dan mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan ya, diberikan rezeki yang cukuplah untuk membiayai anak saya sekolah gitu aja. Perjuangan Muji dan istri tidaklah berakhir sia-sia. Ia berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan anak keduanya, Muslimin, berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga bangku kuliah di Yogyakarta. Tak pelak, hal itu membuatnya merasa amat bangga dan senang tak terkira. Saya merasa sedih. Sedihnya tuh ya senang gitu ya, nggak terkira gitu ya. Nggak diduga-duga anak saya bisa wisuda walaupun istilahnya tingkatan rendah gitu ya. Pada akhirnya saya tetap bangga gitu. Perjuangan Muji dan istri mengantarkan anaknya hingga ke bangku kuliah melewati proses yang cukup panjang. Dengan segala ketekunan, mereka membesarkan anak-anaknya dengan banyak pesan dan nilai-nilai kehidupan. Muslimin nyaris membenci kondisi yang dialami. Perasaan minder selalu mengiringi langkahnya di setiap aktivitas. Namun, ajaran-ajaran kedua orang tua itulah yang terus membekas di hati sang anak. Muslimin selalu diberikan pesan orang tua untuk selalu memiliki kepercayaan diri. Pernah dulu waktu SD itu karena saya dikatain anaknya orang tunanetra, bapak ya kalau orang Jawa kan namanya orang bapakmu picek kan apa buta ya, nggak lihat gitu kan. Sampai jengkelnya tuh saya tonjol, dia nangis ya, tapi setelah itu dia nggak pernah ngatain saya lagi. Ya nggak usah dipukul, nggak usah dibilangin, nggak usah dipukul, nggak usah dikatain lagi. Udah ya emang keadaan kita seperti ini, udah ikhlasin aja. Di masa kuliah, Muslimin sempat terpikir untuk berhenti. Namun perjuangan dan semangat orang tua yang serba kekurangan justru seolah menjadi cambuk bagi Muslimin. Muslimin tetap bersikeras untuk melanjutkan kuliah meski harus bersusah payah. Apa yang menjadi cita-cita Muslimin akhirnya terwujud. Dengan kondisi seperti itu sebenarnya dia kemas-kemis itu muliain saya ya. Sebenarnya sih bapak saya bilang udah deh nggak usah kuliah, SMA aja. Tapi dari pribadi saya bilang sama bapak saya, Pak gimana caranya saya pengen kuliah. Ayo kalau mau kita sama-sama gimana caranya, entah dari mana kita kuliah. Akhirnya kuliah, ini bapak saya nyetujuinnya buat saya kuliah kan. Ya akhirnya gitu di tengah jalan gitu kan, semester awal, semester 2 itu udah berasa beratnya, bayarnya gimana, bayar semesternya kuliah udah berasa. Tapi ya bapak saya tetap usaha, tetap nyari istilahnya bantuan, tetap nyari beasiswa, bantuan beasiswa. Di mata para tetangga, Muji juga dikenal sebagai pribadi yang mandiri dan tak mau menyusahkan orang lain. Dengan segala keterbatasannya, Muji selalu mengerjakan sesuatu sendiri. Pak Pelontang tinggal di sini kurang lebih sekitar 4 tahun. Ya, sehari-harinya ya begitu, dia masak sendiri. Terus itu bikin kopi pun sendiri. Gitu. Kalau kesehariannya bapaknya biasanya jualan kerupuk. Kalau ibunya mijit. Orangnya sih emang baik banget sih ya orangnya. Cuman dia emang nggak pernah mau ngerepotin orang gitu.